Emosi, secara etimologi kata emosi berasal dari bahasa Prancis, yaitu émover, yang berasal dari kata Latin émover, yang artinya keluar. Dengan demikian, kata emosi bermakna bergerak keluar. Dalam arti emosi ini, tidak ada satupun definisi yang sangat kompleks dapat diartikan. Saya menyimpulkan bahwasannya emosi ini adalah reaksi yang kompleks dari sistem saraf manusia terhadap dari rangsangan keluar dan dalam. Emosi ini ada beberapa teori, terutama teori James Church yang dikemukakan oleh beliau, bahwasanya menurutnya persepsi perubahan tubuh dikenal sebagai emosi. Psikologi Amerika ini, William James, menawarkan salah satu teori emosi yang paling awal dengan ringkas. Kita merasa sedih karena kita menangis. Kita merasa gembira karena kita bahagia. Dan kita merasa takut karena kita gemetar. Teori ini diikuti oleh psikologi Eropa dan beberapa dari sumber terkemuka. Dan teori ini dikemukakan oleh beliau, James Church, pada tahun 1800-an. Menurut tokoh tentang pengertian emosi, yang pertama itu adalah menurut Press pada tahun 1999. Menurut seorang konsultan EQ organisasi dan pengajar senior di Portsmouth University, Amerika Selatan, emosi adalah tanggapan tubuh terhadap situasi tertentu. Emosi adalah tanggapan tubuh terhadap situasi tertentu. Terus yang kedua adalah menurut Hattersall pada tahun 1985, emosi adalah pengalaman psikologis yang terdiri dari perasaan subjektif yang dapat diamati melalui respon tubuh dan ekspresi wajah. Misalnya seorang remaja yang sedang marah, kemudian mukanya memerah gitu. Terus juga perilakunya yang memandang atau menyerang dengan penuh perasaan intimidasi. Pada dasarnya, perasaan dan emosi itu tidak bisa dipisahkan begitu saja, karena perasaan itu selalu menyertai dan berhubungan dengan emosi. Terus pengalaman juga adalah sesuatu yang disadari oleh dan diaktifkan oleh rangsangan dari luar, yaitu keadaan jasmania, maupun dari dalam, yaitu keadaan internal. Kemudian yang biasanya lebih mendalam itu emosi, karena emosi itu sebagai reaksi tubuh meskipun lebih kuat dan mendalam daripada perasaan, karena terikat dengan ekspresi jasmania yang dapat dilihat oleh orang-orang lain. Perasaan lebih terkait kepada kehidupan seseorang dan juga gejala jiwa lainnya, karena perasaan subjektif. Reaksi mereka terhadap sesuatu tidaklah sama. Oleh karena itu, gejala yang dialami oleh orang lain itu pasti berbeda-beda dan tidak dapat disamakan dengan gejala yang mengenal berpikir ataupun sifat lainnya. Ada dua komponen dalam emosi, yaitu yang pertama terkait dengan gejala mengenal, dan yang kedua perasaan digambarkan sebagai rasa senang dan tidak senang yang bervariasi dalam tingkatannya. Udah. Baik, selanjutnya adalah macam-macam emosi. Emosi yang pertama adalah emosi sensoris. Emosi sensoris dihasilkan dari rangsangan tubuh seperti rasa sakit, manis, lapar, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada emosi psikis. Emosi ini memiliki dasar kejiwaan yang disebut dengan emosi psikis. Contoh daripada emosi psikis adalah emosi intelektual yang berkaitan dengan kejiwaan. Yang selanjutnya ada pengaruh emosi dalam belajar. Emosi ini sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Emosi positif sangat mencerminkan giat belajar kita, membuat bersemangat untuk belajar. Akan tetapi sebaliknya, emosi negatif membuat kita malas untuk belajar, bahkan bisa berhenti untuk belajar. Maka dari itu, pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang produktif dapat dihasilkan dari pemberian pemateri yang dirasakan oleh seorang pembelajar itu nyaman, baik secara pemateri ataupun secara tempatnya. Terima kasih.
Cukup sekian, terima kasih.